Saudaraku sekalian yang kekasih, firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7 bahwa apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Pernyataan ini sebenarnya juga berbicara mengenai pertaruhan. Setuju atau tidak setuju, saudara bersedia atau tidak bersedia, sadar atau tidak, setiap insan di bumi ini harus menetapkan taruhannya. Dan apa yang dipertaruhkan pasti akan ada hasilnya atau buahnya. Saudara sekalian, kalau saudara melihat atlet yang berlaga, apakah itu seorang petinju, pegulat, pemain bola, mereka telah mempertaruhkan waktu dan tenaga untuk bisa tampil sebagai pemenang, untuk bisa tampil sebagai juara. Pasti banyak waktu, tenaga, daya yang telah dipertaruhkan untuk itu. Seorang pelajar dan mahasiswa demi sebuah gelar juga telah mempertaruhkan waktu, tenaga, uang, agar bisa menyandang gelar kesarjanaan. Seorang pedagang yang filosofi hidupnya materialistis, mempertaruhkan segenap hidupnya demi materi, apakah itu rumah, mobil, perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Demikian pula dengan artis-artis tertentu yang menjalankan debutnya hanya demi popularitas. Dia pasti mempertaruhkan apapun yang ada padanya demi suksesnya sebagai artis. Hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan pertaruhan. Dan apa yang dipertaruhkan seseorang itu, saudara, tergantung dari filosofi yang dipegang setiap individu. Kalau seorang wanita yang merindukan rumah tangga yang bahagia, dia mempertaruhkan apapun yang dia miliki demi satu keutuhan, keagungan, keanggunan rumah tangga. Nah, saudaraku sekalian, dan perjalanan hidup manusia adalah perjalanan hidup pertaruhan tersebut. Dia suka, tidak suka, bersedia atau tidak, ada yang dipertaruhkan. Dan hari ini, saudaraku sekalian, saudara pasti termasuk orang-orang yang telah mempertaruhkan entah apa yang saudara telah pertaruhkan itu. Saudara, betapa tragisnya hidup seseorang yang memperjuangkan sesuatu di tahun-tahun umur hidupnya. Akhirnya sesuatu yang diperjuangkan tersebut harus dilepas. Saya pernah mendengar seorang pengusaha berkata, cita-cita saya sebelum meninggal, saya sudah memiliki gedung itu. Oke. Seandainya kemudian dia memiliki gedung itu, apa puasnya? Oke, dia puas. Berapa lama dia puas? Ketika dia harus melepaskan raganya, apakah dia bisa senyum di kekekalan melihat gedung tersebut? Yang akhirnya juga bumi ini akan menjadi bubur api, saudara. Limneto puros.
the lake of fire, akan di danau api. Ini adalah orang-orang bodoh, saudara. Dan saya mengatakan demikian karena Tuhan yang mengatakan. Saya ikut-ikut saja. Di Lukas 12 ayat 15 sampai 20, Tuhan Yesus menunjukkan tentang sosok orang yang memperjuangkan sesuatu. Dan dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, senanglah, tenanglah, beristirahatlah, puaslah. Lalu Tuhan berkata, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti? Saya kira sebagian saudara termasuk orang-orang yang dikategorikan bodoh ini. Saya kira sebagian saudara. Syukur-syukur saudara sadar dan saudara mulai beranjak berubah. Saudaraku, tahukah saudara bahwa dunia hanya mengenal pertaruhan yang salah? Dan itulah umpan yang disediakan dan diajarkan oleh kuasa kegelapan agar manusia menuju kegelapan abadi. Itulah yang dimaksud penulis surat Ibrani sebagai pertandingan. Ada pertandingan yang diwajibkan. Tentu ada pertandingan yang tidak perlu kita masuki. Sangat ironis sekali, saudara. Apa yang tidak diwajibkan sering dianggap wajib. Sedangkan apa yang wajib dianggap sebagai tidak diwajibkan. Sehingga diabaikan. Kalau seseorang tidak belajar mengerti apa yang baik menurut Tuhan, ia akan memburu apa yang tidak baik. Padahal apa yang tidak baik menurut Tuhan adalah dari kuasa lain. Dari kuasa musuh. Oleh sebab itu, saudaraku, pikiran seseorang harus terus-menerus dibaharui sehingga ia dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Pikiran yang dibaharui akan tercelik sehingga ia dapat mengerti pertaruhan yang benar yang harus dilakukan atau pertandingan wajib yang harus dia jalani. Terus terang ya saudara, banyak saudara yang belum memasuki pertandingan yang diwajibkan itu, belum. Anda belum mempertaruhkan sesuatu dengan pertaruhan yang benar seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Saudara, sebagian saudara ini termasuk kategori anak-anak bawang. Ya. Anda belum kok punya pertaruhan. Nanti kalau ketemu orang yang punya pertaruhan yang serius, Anda anggap aneh, lebay, tidak nginjek tanah. Padahal itu yang benar. Padahal itu yang diinginkan Tuhan, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Nah, saudaraku sekalian, pertaruhan hidup bukan berbicara mengenai apa profesi saudara, bahkan tidak bicara apa yang Anda kerjakan dalam hidup ini. Kok aneh ya Pak? Ya, dengar terus baik-baik. Pertaruhan hidup bukan berbicara mengenai apa profesi saudara dan apa yang Anda kerjakan dalam hidup ini. Pertaruhan hidup ini berbicara mengenai kepada siapa kita tujukan segala sesuatu yang kita lakukan. Pertaruhan bukan berbicara profesi apa yang Anda sandang dan apa yang Anda kerjakan dalam hidup ini. Saya ulangi, pertaruhan hidup bukan berbicara mengenai apa yang Anda lakukan dan profesi apa yang Anda sandang. Pertaruhan hidup berbicara mengenai kepada siapa kita tujukan segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini.
Kalimat singkatnya adalah, untuk siapa kita hidup? Adalah mudah berkata hidup bagi Tuhan, khususnya mereka yang memberi diri melayani pekerjaan Tuhan di gereja, para full-timer, pendeta. Tetapi apakah benar-benar seseorang tidak memiliki kepentingan pribadi di balik pelayanan yang dilakukan tersebut, saudaraku? Sebab apa yang dikerjakan manusia di depan manusia lain itu sering penuh intrik-intrik dan manipulasi. Nah, terus terang ya saudara, banyak orang yang tidak bisa menjawab untuk siapa kita hidup. Pertanyaan ini sering dianggap mengada-ada, bahkan mungkin dianggap sebagai lelucon. Padahal jawaban pertanyaan ini sangat menentukan bagaimana nasib bekal kita loh. Untuk apa Anda hidup? Untuk siapa Anda hidup? Ini bukan bercanda. Sebab jawaban dari pertanyaan ini akan sangat menentukan nasib kekal saudara. Kalau saudara melangkah salah, menunjukkan tujuan hidup saudara ke tujuan yang salah, berarti saudara akan terpisah dari Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu, Tuhan kita itu maha murah, tapi tidak murahan. Orang yang hendak bersama dengan Dia di kekekalan harus menunjukkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Orang yang mau hidup bersama dengan Dia di dalam kerajaannya harus menunjukkan segenap hidupnya bagi Tuhan. Sebab di kehidupan yang akan datang nanti, Dia adalah raja. Dia adalah majikan. Kalau Anda tidak menempatkan diri sebagai budak, sebagai hamba, sebagai dulos bagi Dia, Anda nggak akan masuk kerajaannya. Anda boleh suka-suka hari ini, karena ini kesempatan. Kepada siapa Anda hidup, atau untuk apa Anda hidup. Sebelum Tuhan mencelikkan mata pengertian seseorang mengenai kebenaran yang murni, yang menguduskan motivasi hidupnya, ia berpikir sedang melayani Tuhan. Seperti saya dulu, saudara. Ya. Sebelum Tuhan mencelikkan mata pengertian saya terhadap kebenaran-kebenaran murni yang menguduskan motivasi hidup saya berpikir saya sedang melayani Tuhan. Padahal banyak agenda pribadi di balik itu. Bangun gereja, kumpulkan banyak orang, misi. Pekerjaan yatim piatu, apalagi. Banyak agenda saya di balik itu, paling tidak memuaskan rasa belas kasihan saya kepada orang. Apa nggak boleh, Pak? Pertanyaannya, Anda disuruh Tuhan nggak buat itu? Kan tadi saya katakan, pertaruhan hidup bukan berbicara mengenai apa profesi kita, tetapi apa? Kepada siapa kita tujukan segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan berpikir begini ya, Tuhan aku melayani jadi pendeta, oh Tuhan aku nyumbang, oh Tuhan aku melakukan kegiatan sosial, tapi bagian ini bagianku, kamu udah saya bantu di situ, udah diem situ ya, udah cukup. Tuhan berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Nggak bisa. Dan saya ingatkan bahwa ayat itu bukan untuk semua orang, bukan. Itu untuk umat pilihan. Konteksnya ayat itu ada dalam bagian khotbah di bukit. Jadi ini hanya untuk umat pilihan. Dan kalau ada panggilan seperti ini sebenarnya panggilan khusus. Jadi kalau Anda tidak mau ya tidak apa-apa. Kalau misalnya Anda diberi kesempatan untuk masuk sebuah perguruan tinggi,
bergengsi, perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Itu kesempatan luar biasa. Memang harganya mahal. Kalau jujur, banyak orang yang pasti tidak rela untuk menerima bahwa hidup ini bukan untuk menikah, bukan untuk memiliki keturunan, bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk menikmati dunia dengan segala fasilitasnya seperti anak-anak dunia. Bukan untuk apa-apa. Hidup ini hanya untuk menyenangkan, memuaskan Tuhan. Titik. Lalu gimana caranya? Nah, jadi masalah. Itu jadi masalah nanti. Nah, dulu termasuk saya ini kan, karena belum dewasa, pengertian saya belum dibukakan kepada banyak kebenaran, motivasi saya belum dikuduskan. Banyak agenda-agenda pribadi di balik pelayanan tersebut. Nah, kalau di dalam gerak pelayanan gereja, itu kan fenomenanya nanti akan kelihatan bahwa dia itu melayani. Misalnya perebutan kekuasaan dalam gereja, ya, tidak suka orang lain jadi pemimpin, ya, perebutan pimpinan wilayah, perebutan kursi ketua sinode. Itu mah bukan bahasa anak Tuhan. Kalau anak Tuhan yang benar itu gak akan ribut. You jadi pemimpin, monggo. Saya gak jadi pemimpin, ndak apa-apa. Tapi saudara lihat betapa menyedihkan, saudaraku. Fakta-fakta itu ternyata terjadi di lingkungan gereja. Jadi banyak agenda pribadi di balik apa yang kita lakukan. Kalau secara profesi seperti saya ini seorang pendeta full timer, sudah merasa hidup bagi Tuhan. Nah, pertanyaan yang harus diperkarakan dengan serius dalam hidup adalah, apakah saya benar-benar tidak memiliki agenda apa-apa di balik kegiatan pelayanan saya? Kecuali satu, ya, menyenangkan dan memuaskan hati Tuhan. Nah, saya mau beritahu, kalau seorang rohaniwan bisa meleset, apalagi yang bukan rohaniwan. Banyak yang meleset. Ya, tapi siapa sih kita yang langsung sempurna, tidak punya salah? Siapa sih kita yang langsung tidak punya cacat? Siapa sih yang langsung dewasa rohani? Siapa sih yang langsung sempurna? Syukur-syukur kita sadar kita meleset. Syukur-syukur kita sadar bahwa kita bengkok. Maka kita mulai periksa diri. Aku lakukan ini, betul-betul aku tujukan untuk Tuhan atau bukan? Ini sifatnya sangat confidential. Pribadi sekali. Dan saya enggak mengajak saudara menghakimi orang lain. Nah, untuk membedah hal ini lebih dalam, kuncinya adalah, sekaligus kita mau menggarap hati kita, ya. Kalau Anda mau bertobat, silahkan. Kalau tidak bertobat, saya harus rela Anda masuk neraka, karena saya nggak bisa cegah itu. Ya, saya sih nggak rela Anda masuk neraka, itu nggak rela. Tapi siapa saya, Tuhan aja nggak bisa cegah kalau Anda nggak mau bertobat. Ya gimana? Air mata darah juga nggak bisa Anda berubah, nggak bisa membuat Anda berubah. Akhirnya ya rela dalam tanda kutip, nggak rela bener ya. Ya, saya ngomong begini sebenarnya mengharap Anda itu sadar, itu loh maksudnya. Jangan main-main dengan hidup. Ngerubahnya bisa kok dari sini, bukan dari pedagang jadi pendeta, bukan dari jemaat jadi aktivis, bukan di situ yang dirubah. Yang dirubah itu sikap hati saudara. Nah, kuncinya untuk menggarap hati kita dimulai dari satu kesediaan untuk mengakui bahwa kita dihadirkan dalam dunia bukan untuk melakukan apapun kecuali melakukan kehendak Tuhan. Kuncinya di situ. Seperti Tuhan Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Memangnya Pak Eras dulu udah bener.
Ya justru saya sudah bilang tadi, saya sudah bilang tadi, saudaraku, banyak agenda pribadi di balik kegiatan pelayanan yang saya lakukan. Padahal menurut saya termasuk orang yang murah hati, yang suka nyumbang, yang bela pekerjaan Tuhan mati-matian. Tapi tetap ada agenda pribadi di balik itu. Nah sekarang kan kita ini sudah mendekati kematian nih. Kita ini bakal menghadap Bapa di surga nih. Semua rahasia akan dibuka. Nggak ada yang tertutup. Kita nggak mau konyol dong. Makanya kita mau bebenah. Sebelum kita tutup mata. Sebelum kita meninggalkan raga kita ini loh. Tidak ada kesenangan yang boleh kita miliki. Tidak ada kesenangan yang boleh kita nikmati. Kecuali melayani kehendak Tuhan. Yaitu melakukan apa yang menjadi keinginan Bapa di surga. Ini abstrak nih. Bahasa ini abstrak. Tapi tidak ada kalimat lain yang bisa saya gunakan. Saya hanya bisa menggunakan kalimat ini. Nah, nanti baru saya ngomong terus sampai bisa lebih jelas ya. Dan Bapak Ibu kiranya mendapat tuntunan Roh Kudus untuk mengerti maksudnya. Ini abstrak, bukan saya tidak tahu ini abstrak. Tidak ada kesenangan yang boleh kita miliki. Tidak boleh ada kesukaan, kegemaran yang kita miliki kecuali melayani Tuhan. Melayani kehendaknya. Melayani perasaannya. Melayani keinginannya. Nah, ini yang jadi rumit, saudara. Rumit. Tuhan tidak kelihatan. Manusia saja kita melayani keinginannya kadang-kadang ruwet. Melayani keinginan istri yang hidup bersama 30 tahun aja belum tuh mengerti. Bisa nggak? Betul nggak? Melayani keinginan suami yang sudah hidup bersama 40 tahun aja ruwet. Apalagi Tuhan yang tidak kelihatan. Tapi pertanyaan saya, Anda minat nggak? Kalau minat, masa Tuhan nggak beritahu bagaimana memuaskan dia? Minat nggak? Nah saya takut Anda sampai nggak punya minat itu. Udah tidak punya minat. Sebab sampai titik tertentu Anda sampai point of no return. Anda nggak bisa balik ke Tuhan. Itu yang saya takuti. Anda anggap saya remeh. Tidak apa-apa. Anda anggap saya ini asal ngomong. Nggak apa-apa. Tunggu 10 tahun, 15 tahun. You mati, you baru tahu yang saya katakan benar. Tapi kan saya nggak mau Anda semua celaka. Atau ada yang celaka di sini kan. Jangan bandel. Nggak ada loh keuntungannya saya ngomong begini. Kecuali saya selesaikan tugas saya di hadapan Bapa di surga. Saya ulangi, ini tidak berbicara mengenai profesi apa yang kita sandang. Dan jenis perbuatan apakah yang kita lakukan untuk memuaskan hati Tuhan. Jenis perbuatan apa ya Pak? Jadi aktif, jadi pendeta? Bukan. Ini berbicara mengenai kepekaan. Untuk mengerti apa yang baik menurut Tuhan. Baik menurut pemandangan matanya. Dari segala hal yang kita pikirkan, kita renungkan, kita ucapkan. Dan yang kita lakukan. Wah. Jadi berat. Ingat beberapa waktu ini saya khotbah mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Kenapa pohon itu namanya buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Kenapa enggak disebut sebagai buah tapi buah kesemek? Buah per, gampang. Nama buah kok. Nama buah adalah bangun pagi-pagi masih ngantuk. Coba. Ada pesan di situ. Kan ada buah yang banyak jenisnya yang enak dimakan. Betul? Tapi ada buah lain, pengetahuan yang baik dan jahat, dan buah kehidupan di tengah taman. Ini konsumsi jiwa. Kalau segala jenis buah-buahan, konsumsi fisik jasmani. Sekarang yang you makan itu buah kehidupan atau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Yang Anda serap itu, hal-hal yang memberikan understanding, pengertian, yang baik menurut Bapak atau yang baik menurut yang lain. Itu tidak bisa cepat, saudaraku. Tidak bisa instan yang ini. Kalau belajar apa yang jahat dan tidak jahat, yang melanggar hukum dan yang nggak melanggar hukum,
Ya adalah pasalnya, ada ayatnya, gampang ya. Yang halal dan yang haram. Gampang. Tapi untuk mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ini yang sulit. Misalnya seorang mahasiswa mau ulangan akhir semester. Supaya memuaskan Tuhan, tetap main musik di gereja. Belum tentu dia bisa telepon koordinatornya, saya tidak bisa main musik, bisa diganti nggak? Karena besok saya ada urusan. Mau nganter mama ke dokter karena mama nggak ada yang nganter. Itu bisa lebih menyenangkan Tuhan dari Anda main musik loh. Paham nggak maksudnya? Tapi satu kali ada teman ulang tahun, terus ya lu kan teman gua, kita kan bersahabat, tuh datang dong. Aduh, saya mesti main musik di gereja. Anda juga bisa berkata, wah menemani teman itu jadi saksi kok, jadi berkat, bisa beralasan. Tapi Tuhan mengendaki Anda ke gereja main musik. Kehilangan teman dong. Oh jangankan kehilangan teman, kehilangan pacar juga tidak apa-apa. Paham maksudnya saudara? Banyak hal yang membutuhkan kepekaan atau sensitivitas untuk memilih apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna ini saudara. Jadi akhirnya saudaraku, pelayanan pekerjaan Tuhan itu saudaraku sekalian menuntut, membutuhkan, mencari orang-orang yang punya kepekaan seperti ini. Bukan pintar organisasinya, banyak duitnya, ngatur duitnya, atau ngatur manajemen gereja. Itu nomor 2. You punya hati itu benar dulu. Pak, saya kira gereja itu harus diatur gini. Saya bukan anak kemarin sore. Saya sudah tua. Saya sudah jadi pemimpin di banyak organisasi. Kalaupun saya tidak ngerti, saya nggak bisa, saya gaji orang untuk mengatur manajemen. Masalahnya SDM. Berapa kali orang ngomong begitu? Ada yang ngomong dengan tulus, nah itu saya senang. Terima kasih. Ada sahabat begini. Ada yang ngomong sambil ngeledek. Gembala sedang kita nggak tahu manajemen. Dia nggak tahu saya sudah jadi rektor bertahun-tahun dan memimpin sekolah Alkitab. Aku nggak punya pengalaman sama sekali memimpin. Lupa dia. Masalahnya ini gereja bukan perusahaan, gereja bukan seperti sekolah Alkitab. Ini beda, tapi prinsipnya sama. SDM. Oh, SDM secara ekspertisi banyak orang punya. Kita mau cari hati yang mengerti kehendak Tuhan ini. Amin. Percaya dah kalau ini pekerjaan Tuhan, jangan pusing soal duit. Pasti Tuhan cukupi. Jangan pusing soal yang lain. Tapi pusingkan hati kita. Hatimu, hatiku. Ini yang mesti berubah. Itu yang mesti berubah. Itu yang mesti berubah. Itu yang mesti berubah. Ngerti enggak? Karena ini menyangkut keselamatan abadi Anda. Ini bukan keselamatan Rehoboth atau Erastus atau pelayanannya atau misinya. Walah, bukan itu. Keselamatanku pribadi, keselamatanmu. Paulus berkata, jangan sampai aku sendiri yang sudah memberitakan Injil ditolak. Wah, kalau Paulus bisa bicara begitu, saya harus lebih takut lagi dong. Nggak mau, konyol. Jangan nggak bisa berubah lagi. Kita harus dengan rendah hati mau diproses Tuhan. Nah, kalau kita jujur ya, kita tuh kadang-kadang nggak rela untuk menerima bahwa kita hidup bukan untuk menikah, bukan untuk memberi keturunan, bukan untuk macam-macam seperti orang lain. Untuk menyenangkan Tuhan, memuaskan hatinya. Kemarin gimana Pak? Ya udah salah. Sekarang ini kita sudah mulai mau bener. Udah tahu kalau begitu gimana. Oke, sekarang saya mulai Tuhan. Saya mau hidup untuk menyenangkan, memuaskan hatimu. Gimana caranya? Nah, caranya baca hukum-hukum Tuhan. Enggak. Mengerti kebenaran-kebenarannya. Mengasah pikiran kita. Mengasah pikiran kita. Menggarap pikiran kita. Sampai kita punya kepekaan. Pertaruhan hidup bukan berbicara mengenai apa profesi kita. Bukan pula apa yang kita kerjakan.
Tapi kepada siapa kita tujukan segala sesuatu yang kita perbuat. Nah, di sini kita mulai ngerti. Ketika Tuhan berkata, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Baru tahu kita. Oh gitu. Dan memang Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan Dia, saudara. Inilah sebenarnya yang dimaksud oleh Alkitab kehilangan nyawa. Matius 10:39. Kalau kamu kehilangan nyawa karena aku, kamu memperolehnya. Nyawa dalam teks aslinya adalah jiwa. Ini berarti you rela kehilangan jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara, kembali ke sini, saudara. Ya. Kita rela ini dipenuhi oleh Tuhan. Apa sih artinya dipenuhi oleh Tuhan? Penuhkanlah ya Tuhan. Lalu merasa penuh mablek gitu. Sorry bro, itu salah. Ini semua filosofinya digantikan oleh kebenaran Tuhan. Anda mau belajar memahami apa yang baik menurut perspektif Tuhan atau perspektif yang lain. Kalau kita berkata kehilangan nyawa, aku mau semua filosofiku diubah. Mau? Bersedia? Nggak cukup ngomong bersedia. You harus isi waktumu. Usaha serius untuk mengerti kebenaran. Ini usaha untuk menyelamatkan Anda loh. Kalau Anda mau kehilangan nyawa, artinya ini diwarnai. Gak bisa gini, aku pilih Tuhan. Pilih Tuhan itu maksudnya apa? Kata nyawa itu psuke dalam bahasa aslinya. Ini artinya jiwa, psuke, psikologi. Kalau Anda mau ini diisi. Kalau bisa langsung berubah Tuhan, aku mau berubah ya Tuhan. Pokoknya aku menyerahkan nyawaku, jiwaku diisi oleh Engkau, dipenuhi oleh kebenaran-Mu, lalu aku mencintai Engkau dan punya kerelaan berkata, memuaskan Engkau Tuhan. Seketika bisa, waduh terima kasih. Nggak bisa. Kalau bisa, enak, tenang. Nggak bisa Pak. Pilihan itu bukan 1 detik, 1 menit. 70 tahun umur hidup saudara membuktikan Anda pilih siapa. Dan itu dibuktikan apa yang mewarnai jiwamu. Paham saudara? Untuk ini seseorang harus menggarap jiwanya dengan mengisi kebenaran Tuhan. Mengisi jiwanya dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan. Mau buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat atau buah kehidupan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhanlah kebenaran itu. Jika jiwa tidak diisi dengan kebenaran, tidak mungkin memiliki gairah untuk melayani Tuhan. Yaitu menyenangkan dan memuaskan hatinya. Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara sekalian. Nah pertaruhan itulah di sini letaknya. Aku mau mendengar firman. Aku mau berdoa. Kalau salah aku mau minta maaf. Yang benar yang gimana. Kalau cuman ini dosa, ini gak dosa. Ini halal, ini haram. Gampang. Tetapi bagaimana aku mengerti kehendak Tuhan apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Dibutuhkan kepekaan, intuisi, naluri, ketajaman. Dan ini ditentukan oleh seberapa engkau mewarnai jiwamu. Kadang-kadang ya saudara, maaf nih, bukan mau menjatuhkan siapa-siapa. Orang berdoa di mimbarnya sombong loh. Diberi kesempatan doa di mimbar aja sombong loh. Entah menggunakan kata apa-apa. Saya tahu, lu sombong. Nggak usah pakai kata-kata itu. Doalah polos, Bapak surga, Bapak, amin gitu loh. Coba. Karena ini sudah rusak. Saya perhatikan ya, maaf bukan menghakimi, ini menurut saya ya. Karena doa depan orang, depan pendeta-pendeta. Terus wah doanya dia pakai bahasa Inggris ya, Yunani, Ibrani atau apa. Ngapain sih kamu gitu-gitu?
Polos saja gitu kenapa ya? Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Hei, yang ngomong ini udah sempurna belum? Belum. Itu kesalahan saya juga. Tapi saya tahu kalau itu salah, makanya saya mau berubah. Waktu kita berkata, apakah bro Tuhan berkati, ada agenda nggak di balik itu? Dari kata pertama yang kuucapkan waktu aku bangun tidur sampai kalimat terakhir yang kuucapkan sebelum aku tidur, memuaskan Tuhan nggak? Nggak gampang itu loh. Kerja keras ini. Kalau di depan teman-teman gereja, waduh belagaknya kayak orang rohani. Kalau keluar dengan teman-teman dunia belagak lain. Itu kan warna jiwanya belum beres. Kalau di sini sopannya minta ampun puji Tuhan. Begitu di jalan, diserempet mobil orang. Itu saya dulu. Sekarang pun kadang-kadang. Darah kita naik, kita lupa kita pendeta. Piye itu? Dan makin tahun makin sedikit, makin hari makin sedikit. Apa yang melukai orang, melukai suamiku, melukai istriku, yang gak disukai dia apa? Bukan demi dia yang di atas yang punya perasaan. Ini wilayah dia. Jangan kalau di rumah kelihatan baik-baik, di rumah tidak. Wilayah istri di rumah, di luar wilayah lain. Enggak. Semua wilayah Tuhan. Amin, saudara. Mesti ngerti. Jika jiwa tidak diisi dengan kebenaran, tidak mungkin memiliki gairah untuk melayani Tuhan. Yaitu menyenangkan, memuaskan hatinya. Saya terus terang ya, karena dunia ini kan jalan cepat banget nih. Jiwa-jiwa makin bergulir dalam kebinasaan. Saya kalau sudah ketemu orang-orang yang gak bisa berubah, malas saya. Selama jalan aku gak mau berteman sama lu. Ini dunia ini mesti diselamatkan. Kita gak ada waktu lagi buat bercanda-bercanda. Apapun kita pertaruhkan itu. Demi Tuhan. Demi kemuliaannya. Demi kepentingannya. Yang gimana Pak? Cari sendiri situ. Aku juga cari sendiri. Saya mesti mendampingi Pak Eras. Puji Tuhan. Saya mesti keluar Rehoboth dan mendampingi pendeta itu. Puji Tuhan. Bukan soal Anda pendeta atau bukan. Profesi Anda apa. Mau di Rehoboth atau di tempat lain. Bukan masalah. Yang penting apakah tindakanmu itu kau tujukan untuk Tuhan. Benar-benar memuaskan dan menyenangkan dia. Jangan mati dulu sebelumnya menyenangkan Tuhan, saudara. Gemetar nanti di depan Tuhan, saudara. Saya saja kalau cepat-cepat mati juga masih agak takut-takut saya. Takut-takutnya bukan karena takut mati masuk neraka. Saya sih yakin pasti nggak masuk neraka. Cuman saya punya grade bagus belum. Itu masalahnya. Level saya bagus belum. Saya memuaskan dia enggak. Itu sekarang yang saya pusingkan. Masa RW aja nggak dapat saya. Lurah juga kayaknya dapat saya. Tapi kalau bisa jadi wali kota, kenapa kita nggak berusaha jadi wali kota? Ya, Pak Era cari Tuhan untuk menjadi wali kota. Maksud saya, kita mau level yang lebih baik, memuaskan hati Tuhan. Kan nggak ada ukurannya nih. Jadi saya pinjem wali kota, bupati, lurah, camat. Itu loh maksudnya. Ngerti nggak banyak gereja yang ajaran tidak bawa orang ke surga? Kayak Pak Era saya yang paling benar. Saya juga belum benar. Tapi yang saya pelajari, yang saya ajarkan benar. Kalau Anda punya mata hati dan Anda tidak curiga sama saya, Anda tahu bahwa saya sedang mengajarkan kebenaran untuk keselamatan banyak orang. Bukan mau menyakiti gereja lain atau pendeta lain atau menjolimi pendeta lain atau gereja lain. Ini kebenaran dan konsekuensi logisnya ketika kita menyampaikan kebenaran. Dusta terungkap. Jadi kalau Anda nggak ngerti ya susah. SDM itu paling utama, bukan duit. SDM bukan pinter ini pinter itu, bukan hatimu.
Ya mungkin saya juga belum sempurna menyampaikan firman Tuhan, masih nggak rendah hati bener atau nggak lembut bener. Saya juga ngerti, tapi ya inilah Erastus dengan kemampuannya yang ada. Yang ini ya ini punyanya itu ini punyanya ini loh, ini punyanya. Saya percayalah bahwa saya bukan mau mencelakai Anda deh, gitu loh, amin. Anda mau berubah nggak? Isi dengan kebenaran. Kalau saya nyanyi lagu ini di refrennya, firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang. Sambil nyanyi saya melirik itu, ada peti yang belum dibuka. Ada rahasia-rahasia yang Allah belum terungkap. Aku mau Tuhan, supaya kepekaanku lebih tinggi dan aku membagikannya kepada orang lain. Kalau duit hendak perlu hasil khotbah saya saja, udah lebih dari cukup. Bukan lebih, lebih. Hitung saja. Belum kalau saya diundang ke sana kemari, belum kalau keluar negeri. Udah 4-5 tahun saya diundang ke luar negeri, nggak pernah mau loh. Kalau demi dolar saya pergi. Nanti Agustus saya pergi karena sudah 4-5 tahun diminta Pak Pendeta Rekonang. Saya nggak bisa, udah nggak enak. Ya udah pergi. Pekerjaan Tuhan itu besar, saudara. Banyak orang-orang miskin di daerah sonono. Udah miskin, tertindas. Di tengah-tengah angkara murka banyak manusia. Kalau kita bisa bawa ke surga kan puji Tuhan. Kadang-kadang pendetanya aja nggak ngerti kebenaran. Makanya kita kasih kebenaran lewat seminar, lewat radio, lewat relight, lewat majalah ini. Saya bersyukur punya teman-teman yang cinta Tuhan tanpa digaji mewujudkan ini. Saya tidak bisa gaji mereka kalau seandainya saya punya duit pun gak kebayar dengan ketulusan mereka kerja. Bantu. Anda punya kok kesempatan mengabdi kepada Tuhan. Karena ini penting. Kalau kita mengerti betapa pentingnya merubah bejana hati kita, artinya kehilangan nyawa tadi itu loh. Kehilangan nyawa artinya merubah cara berpikir kita. Merubah pola berpikir kita. Berapapun harganya kita bayar. Berapapun harga yang harus kita bayar untuk mendengar dan mengerti firman Tuhan. Kita perjuangkan itu. Setelah seseorang mengerti kebenaran firman Tuhan secara memadai, maka ciri yang jelas adalah kesediaannya secara otomatis dan rela serta sukacita kehilangan semua kesenangan dunia dan mempertaruhkan hidupnya untuk Tuhan. Baginya hidup bagi Tuhan itu, hidup bagi Tuhan itu bukan kewajiban, tapi kesukaan bahkan kebutuhan. Nah, di sini orang menemukan titik klimaks keindahan hidup bersama dengan Tuhan. Ya, saya juga belum, Pak. Makanya saya masih punya waktu beberapa tahun ke depan ini. Ini tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa kenal pejabat tinggi, apakah itu menteri, apakah itu Bapak Presiden, bisa punya nomor handphone khususnya, anytime bisa ketemu, you jadi sahabat dekat, teman dekatnya Presiden Obama, bisa kontak anytime. Kalau mau pergi, Air Force One-nya bisa jemput Anda. Betapa terhormatnya ya. Nah, Tuhan itu lebih dari siapapun. Loh, rugi dong kalau kita tidak manfaatkan kesempatan buat berdekat dengan dia. Rugi dong. Berapapun ku bayar.
Tapi masalahnya aku tidak bisa dekat kalau hanya ke gereja nyanyi. Aku harus merubah warna waku ini. Dan ini nggak bisa mendadak, bro. Ini harus diperjuangkan day by day. Dari waktu ke waktu. Ada orang mau ke Italia dari Bali. Sempet-sempetnya mampir. Mau beli kaset 150 biji. Untuk teman-temannya di Italia. Coba. Bukan orang Rehoboth tuh. Ini bukan karena suara kebenaran miliknya Pak Eras. Miliknya Tuhan. Makanya saya juga tidak mau sibuk macam-macam sampai kebenaran yang seharusnya saya gali, saya tidak gali. Saya juga tidak mau, bro. Jangan begini. Ini harus cerdas. Padahal kalau khotbah kayak orang stres. Lu salah lu. Bukan kayak orang stres lu. Stres. You salah kalau bilang saya kayak orang stres. Stres. Bukan kayak, emang stres. Yeremia itu menangisi Yehuda, stres. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem, stres. Ada under pressure, beban, burden. Anda punya burden enggak? Kalau ngurusi diri sendiri sampai mampus, Anda enggak akan berhenti. Urusi pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengurusi hidupmu. Lihat apakah ada orang yang berjuang untuk Tuhan tambah miskin, tambah goblok, tambah dipermalukan dunia. Tidak akan. Karena calon-calon penghuni kerajaan surga pasti kokoh kuat dalam segala aspeknya. Amin aja deh, Tuhan berkati.